justru itu kalau itu memang nggak didesain ya. Saya nggak dengan sengaja gitu. Barry itu kayak gini, enggak sih sebetulnya. Tapi memang saya selalu berusaha menjadi diri saya sendiri. Saya nggak pernah. Puji Tuhan saya beres dengan diri saya sendiri ya. Saya konten dengan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah berusaha membuktikan apapun ke siapapun. Ketika saya bermusik itu, memang saya lakukan yang terbaik yang saya punya aja gitu. Jadi saya nggak pernah lihat orang lain. Misalnya ada basis A gitu ya, yang saya tahu jago banget dari saya nggak akan berusaha untuk kompetisi sama dia. Justru saya akan dengan senang hati mengakui dia lebih jago dari gue gitu. Saya senang mengakui hal seperti itu. Karena memang kalau dia lebih jago, kita bilang aja lebih jago. Shalom, selamat siang God Lovers, apa kabar Anda? Bertemu lagi dengan saya, Apolonius Lase, Apose, di Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari manapun Anda menonton acara ini, kami doakan Anda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, jika Anda adalah pencinta musik jazz, ya, khususnya jazz di Indonesia, seharusnya Anda pasti mengenal narasumber kami hari ini. Atau paling tidak, kalau misalnya Anda mengenal legend musisi Indonesia yang namanya Benny Likumahua, maka Anda pasti mengenal sosok yang kami hadirkan hari ini. Ya, siapa dia? Coba kita sapa saja narasumber istimewa kita pada hari ini, yakni Benny Likumahua. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat selalu. Oke. Sebelum kita melanjutkan acara ini, kita awali dulu dengan doa, Bro Berry. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Pada siang hari ini, Engkau berikan kami kesempatan untuk bertemu dengan hamba-Mu, Benny Likumahua. Tuhan Yesus, inilah kesempatan kami untuk bisa berbincang-bincang dengan hamba-Mu ini dari segala pengalaman hidupnya untuk bisa dibagikan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah acara ini Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, inilah acara ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, hari ini sepanjang bincang-bincang saya dengan narasumber kami, Anda bisa memberikan komentar dan saran di ruang chat atau juga di ruang komentar yang tersedia. Kalau Anda suka, bisa juga like-nya. Dan God Lovers yang baru hadir bersama kami, kami ingatkan untuk langsung melakukan subscribe agar setiap konten yang baru dari kami Anda bisa mendapatkan notifikasi. Ya, kita ke Bro Berry. Aku panggil Bro aja ya. Ya. Oke. Bisa cerita tentang Anda dari mana dan mungkin sedikit dari keluarga. Silakan. Ya, saya Benny Likumahua. Saya besar dan lahir di Jakarta 14 Juni 1983. Saya lahir di keluarga hampir semuanya pemusik. Papa saya almarhum Benny Likumahua main musik dan kebetulan memang bergerak di dunia musik jazz juga. Sebelumnya dia pernah tergabung dengan grup The Rollies pada era 70-an. Lalu banyak fokus di jazz sampai akhir hidupnya. Mama saya, Ripka Haryadini atau Ria Likumahua, beliau juga penyanyi. Dulu tergabung dengan grup Trio Fiska, sekitar tahun 70-an juga. Lalu banyak fokus juga di jazz, tapi belakangan sudah lebih sibuk sebagai ibu rumah tangga. Papa saya punya adiknya namanya Uta Likumahua, penyanyi juga almarhum. Sebenarnya pop sih ya, penyanyi pop, cuma banyak orang yang masih mengkategorikan musik itu sebagai musik jazz karena masih lumayan segmented dan lumayan berat. Jadi saya memang besar di lingkungan musik, sehingga akhirnya ketika saya memilih untuk menjadikan musik sebagai profesi adalah obvious choice atau pilihan yang cukup wajar gitu, yang cukup mutlak pasti terpilih. Dan memang kebetulan Tuhan berikan saya talenta untuk bisa memahami tentang musik itu sendiri. Dari situ saya mulai bermusik sekitar umur 11 tahun. Lalu mulai terjun secara profesional sekitar umur 17. Saya mulai dari kafe-kafe dulu, masih main reguler di kafe-kafe. Lalu satu kali saya lagi bermain di sebuah tempat di Jakarta Selatan, di sebuah mall. Saya ketemu dengan almarhum Glenn Fredly. Dari situlah saya mulai banyak bergerak di industri musik secara lebih luas, bukan hanya jazz gitu. Dalam artian saya mulai main di industri pop,
ketemu dengan musisi-musisi lain juga. Dan dari mengiringi Glenn itu dari 2007 sampai 2004 sampai 2007. Dan setelah itu saya fokus dengan karir sendiri, mulai membuat karya-karya sendiri juga. Lalu saya buat sebuah grup namanya Berry5 Project. Berjalan cukup panjang dengan Berry5 Project. 2015 kami vakum. Tapi di luar itu juga saya masih berkarya dengan banyak orang. Saya berkarya dengan Indra Lesmana, saya berkarya dengan Diki Darmawan, dengan Joey Alexander, mungkin kalau ada yang pernah tahu Grammy Award nominee. Lalu banyak yang musisi luar juga lumayan banyak, ada Mike Stern, ada Jeff Lorber, ada Ezra Brown, ada Chris Whalen, Marcus Miller, nama-nama yang saya dulu kagumi, tapi puji Tuhan malah bisa berkolaborasi gitu. Semakin atas semua memang betul-betul buat saya kasih karunia ya, karena saya nggak mungkin bisa sampai sejauh ini kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Apapun yang saya kerjakan nggak mungkin, saya nggak bisa buat apa-apa tanpa dia. Oke, kalau boleh tahu berapa bersaudara kalian, Bro Berry? Kalau dari orang tua saya sebetulnya saya sendiri, saya tunggal karena papa mama saya sudah pernah menikah sebelumnya. Mama saya sudah pernah menikah dan punya 2 anak, papa saya juga sudah pernah menikah punya 2 anak. Lalu mereka berdua bertemu, menikah, dan saya yang lahir. Jadi saya sebetulnya satu orang, sebetulnya saya tunggal, tapi saya punya kakak-kakak sambung. Total kami jadi berlima gitu. Saya punya 2 kakak sambung dari papa, 2 kakak sambung dari mama. Dan hubungannya masih tetap terjalin dengan baik ya? Masih sangat terjalin sampai hari ini. Nama panjangmu itu kan Elseos Jebrani Emmanuel Likumahua. Nah, banyak orang yang belum tahu kok bisa Berry panggilannya. Karena papa saya namanya Benny, mama saya namanya Ria. Benny, Ria, Berry. Jadi dulu ceritanya waktu saya lahir, papa saya kasih nama Elseos karena Elseos itu nama opa saya, papanya papa, almarhum. Lalu Jebrani itu sebenarnya singkatan Yesus berkati anak ini, dari singkatan dari papa. Lalu Emmanuel, jadi Elseos Jebrani Emmanuel Likumahua. Nah, kakak-kakak sambung saya bingung mau panggil apa ya, dipanggil apa anak ini, nama Elseos susah, Jebrani susah gitu. Akhirnya mereka bilang udahlah Benny Ria digabung, Benny Ria jadi Berry. Lalu akhirnya nama itu jadi resmi, tapi memang nggak ada di akte karena memang di akte namanya cuma Elseos Jebrani Manuel. Tapi ini nama panggilan, dan akhirnya kami diputuskan menggunakan ejaan bahasa Inggris ya, Berry gitu, dengan Berry, tapi sebetulnya Berry namanya. Gitu. Dari singkatan nama papa dan mama ya, Benny dan Ria. Nah, berarti Anda mulai bermusik tadi umur 17 itu profesional ya? Secara profesional boleh dibilang umur 17, tapi untuk mulai udah perform di mana-mana sebetulnya dari umur 11 sudah mulai. Tapi umur 11 tahun berarti sekitar kelas 6 SD, kelas 5 SD. Kelas 6 SD mulai bermusik. 6 SD. Nah, dan itu dilakukan otodidak atau sekolah, Bro? Startnya dengan otodidak. Awalnya saya belajar sendiri di rumah semua, mencoba belajar sendiri semua. Lalu akhirnya dari situlah baru saya mulai belajar sama papa. Lalu tanya-tanya sih sebetulnya sama papa ya. Lalu saya kursus karena kalau belajar sama papa jadi ujung-ujungnya berantem. Jadi ujung-ujungnya akhirnya saya coba masuk kursus musik. Setelah saya udah mengerti dan paham teorinya, baru setelah itu banyak belajar sama papa. Oke. Lalu memilih jadi pemain bass atau memang sebelumnya belajar semua? Dari awal memang saya mainnya bass justru. Dari bass itu baru saya belajar bergerak ke instrumen lain. Jadi memang startnya dari bass. Memang saya udah jatuh cinta duluan sama bass. Setelah itu baru saya bergerak ke instrumen yang lain, belajar main gitar, belajar main keyboard, belajar main drum. Jadi Anda mulai dari bass, kemudian merambah ke instrumen yang lain. Nah, ini terinspirasi dari papa atau gimana? Papa tuh multi instrumentalis ya, boleh dibilang. Karena dia main semua, dia main bass, dia main flute, dia main trombone, dia main saxophone. Dia bahkan start dengan main perkusi sebetulnya. Jadi papa saya memang main hampir semua instrumen. Harmonika juga dia main. Nah, saya sudah terinspirasi sekali pengen bisa seperti papa, tapi kalau saya pribadi lebih fokus memang main bass. Saya pribadi. Kalau papa kan terakhir instrumennya memang di 3 ya, trombone, flute, dan bass. Itu yang menjadi fokusnya beliau. Kalau saya lebih banyak memang hanya di bass aja. Kalaupun saya belajar instrumen lain, fungsinya lebih untuk mengetahui teori musik secara keseluruhan dan mempermudah saya untuk
aransemen misalnya. Ketika saya bikin aransemen lagu akan lebih mudah. Bisa cerita sedikit nggak bagaimana di keluarga musik itu memengaruhi Anda di rumah? Sangat mempengaruhi justru karena memang papa saya tuh penyuka radio. Jadi dia sangat suka setel radio terus. Jadi di rumah saya itu musik 24 jam berbunyi, benar-benar nggak pernah berhenti. Karena memang papa saya suka sekali denger radio. Dan dulu dia punya radio, bahkan dia beli radio yang radio satelit yang memang siarannya dari luar, jadi siaran musik jazz 24 jam gitu. Dan selain itu juga beliau juga pengkoleksi piringan hitam. Jadi musik sebagai sesuatu yang kita dengarkan itu sangat-sangat umum kita dengarkan setiap hari. Jadi buat saya memang saya besar di lingkungan musik dan saya yakin itu yang mempengaruhi saya untuk menyukai segala jenis musik, mempengaruhi saya jadi suka main musik gitu. Iya. Dan apakah Papa sendiri pernah memberikan masukan atau menyarankan supaya Anda juga harus masuk ke dunia musik? Dengan sendirinya. Papa saya nggak pernah maksa, nggak pernah nyuruh, nggak pernah apapun ya. Papa saya selalu bilang kalau dari dulu kalau kamu mau jadi apapun, pastikan kamu jadi yang terbaik. Itu aja. Dia nggak pernah bilang harus jadi musisi, nggak. Tapi dia selalu bilang, dia agak kasar sih, agak spektrumnya agak ekstrim ya. Kalau dia bilang kalau kamu mau jadi pendeta, kamu jadi pendeta yang paling kuasai Alkitab. Kalau kamu mau jadi pencuri, kamu harus jadi pencuri yang nggak pernah ketangkep. Gitu. Jadi dia bilang harus maksimal. Itu dia bilang itu. Di segala bidang yang pengandayannya seperti itu gitu. Jadi makanya ketika saya masuk ke dunia musik, dia bilang oke, kalau lu memang mau masuk musik, pastikan lu benar-benar ngerti, jangan jadi musisi yang tanggung. Gitu. Lu harus jadi musisi yang menguasai semua, baik secara teori maupun ketika ada di panggung. Jadi benar-benar harus benar-benar total lah, istilahnya nyemplung sekalian, terjun sekalian. Gitu. Dan kenapa harus jazz? Nah, sebetulnya saya dulu nggak kepengen main jazz kok. Saya kepengen main musik lainnya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, musik itu kan seperti bahasa. Yes. Saya yakin saya punya teman keturunan Ambon, papanya Ambon, mamanya Ambon, tapi dia besar di Lembang, Bandung. Kalau ngomong Bandung Sunda pisan, gitu. Jadi nggak bisa. Sementara saya punya lagi teman papa saya keturunan Tionghoa, tapi lahir dan besar di Ambon. Bicaranya logatnya Maluku sekali, Ambon sekali gitu. Jadi saya yakin musik itu seperti bahasa, dalam artian di mana kita dibesarkan itu sangat menentukan bahasa yang keluar gitu. Nah, musik itu seperti itu. Karena saya tiap hari dengernya jazz, otomatis jazz itu menjadi musik yang saya suka. Jadi ketika saya main musik punk, saya pernah main musik rock, saya pernah main British pop. Pasti dibilangnya bassnya tuh terlalu ngejazz, bassnya lu terlalu ngejazz deh. Bisa dibikin lebih simpel nggak gitu. Jadi memang secara otomatis terbawa ke sana gitu. Bukan saya milih. Kayak dulu saya bilang istilahnya bukan saya yang milih jazz, tapi jazz yang milih saya karena saya dengerin jazz tiap hari. Iya. Oke, jadi setiap hari dengar jazz ya di rumah lewat piringan-piringan hitam papa gitu ya, koleksi papa dan di sekolah musik itu juga belajar jazznya. Kalau boleh saya bilang sih sebetulnya belajar teorinya ya. Teori aja secara umum ya. Secara umum, tapi memang menggunakan pendekatan jazz dalam artian mempelajari lagu-lagu standar jazz mainstream gitu, lagu-lagu yang digunakan di era-era jazz gitu, tahun 30-an, tahun 40-an. Tapi tidak secara spesifik karena kan sebetulnya banyak orang yang suka salah kaprah dikiranya jazz itu punya teorinya sendiri. Sebetulnya enggak, teorinya teori musik aja pada umumnya, tapi memang pengaplikasian bahasanya yang sebetulnya lebih penting dan itu yang biasanya orang gagal memahami di bagian situ. Jadi yang saya pelajari sih teori pada umumnya, teori pada dasarnya, tapi pendekatannya memang dimulai dari pendekatan jazz. Dan di jazz itu setiap alat musik bisa dibikin dominan ya? Iya, tergantung di bagian tertentu. Betul, karena memang kita harus menguasai setiap instrumen yang ada karena memang jazz itu musik yang sangat spontaneous dan musik yang sangat improvisational based. Dalam artian kita harus improvisasi, kita harus berekspresi gitu. Jadi kita benar-benar menggunakan instrumen itu sebagai suara kita sebetulnya, seolah-olah itu seperti suara kita gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang di banyak musik lain nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara jazz memang lebih spesifiknya itu kita harus menguasai instrumen itu sedemikian rupa sampai itu menjadi bagian dari kita dan kita bisa berekspresi dan berimprovisasi menggunakan alat musik kita. Ini tadi kita sudah singgung bahwa nama Likumahua itu adalah marga ya atau fam ya. Nah, dan siapa yang nggak kenal ya Benny Likumahua dan Uta Likumahua. Dan menurut Berry apa kira-kira ya hal yang Om Uta sama Papa Benny Likumahua itu yang sangat berpengaruh pada karir Anda sekarang?
Derek? Yang pasti kalau buat dari papa saya yang saya sangat kagumi adalah dedikasinya ya untuk musik. Dalam artian dia benar-benar menjadikan musik itu untuk hidup dan hidup itu untuk musik gitu. Dalam artian dia memang mendedikasikan apalagi jazz gitu. Dia sangat spesifik dengan jazz. Kalau saya mungkin lebih luas lagi karena memang saya nggak hanya di jazz aja kan. Tapi kalau papa saya kan memang terakhir hidupnya bahkan dia benar-benar fokus di jazz aja gitu. Jadi itu yang saya kagumi dari dedikasinya dan papa saya juga kan otodidak, dia belajar sendiri. Tapi dia benar-benar berhasil menjadi seorang yang boleh saya bilang jadi jenius ya, jenius musik gitu. Jadi itu yang membuat saya sangat kagum. Kalau om saya almarhum, saya suka showmanship-nya ketika dia di panggung, gimana dia menyapa penggemarnya, gimana dia perform gitu. Om saya almarhum Dr. Kumawan memang punya, ya memang dia besar di panggung ya, bukan musisi rekaman aja gitu. Jadi dia besar di panggung, jadi dia biasa menghadapi crowd gitu. Papa saya pun sama gitu. Jadi dua orang ini saya juga kagum dari ketika mereka di panggung tuh mereka punya apa ya? Punya karisma tersendiri ketika berada di panggung yang nggak semua orang bisa punya. Misalnya apa? Adopsi lebih tepat. Kalau tiru sih enggak ya, karena cara saya berkomunikasi dengan generasi saya pun kan berbeda ya. Penontonnya juga berbeda. Jadi kalau saya ada nilai gitu ya. Betul, kalau ditiru persis pasti nggak cocok, diambil persis juga nggak cocok. Jadi lebih tepatnya adopsi. Jadi saya melihat gimana mereka menghandle crowd. Contohnya kalau kita main di acara yang papa saya paling sering tuh, terutama papa saya almarhum tuh paling sering kalau main di acara yang sebetulnya mereka nggak ngerti jazz itu kayak apa. Nah, papa saya tuh sangat-sangat bisa menguasai keadaan sampai orang yang tadinya nggak respect sama musik itu jadi respect sama musik itu. Orang yang nggak ngerti cara tepuk tangan di jazz tuh kan kayak contohnya kalau orang selesai berimprovisasi dia harus tepuk tangan, harus menghargai yang solo gitu kan. Papa saya bisa ngajar itu dengan cara yang sangat fun sampai orang tuh tidak merasa diajarin tapi teredukasi. Itu yang papa saya lakukan. Kalau almarhum Om Uta itu, karena saya juga beberapa kali manggung sama beliau, dia sangat-sangat bisa membuat suasana panggung tuh menjadi seru gitu. Dalam artian mau penonton tadinya diem nggak nyanyi, dia bisa ajak mereka sampai jadi nyanyi. Itu hal-hal itu sih yang seperti itu yang saya adopsi dan coba saya terapkan dengan cara saya sendiri gitu, dengan bahasa saya sendiri, dengan gaya bicara saya sendiri. Anda merasa beruntung nggak sih berada dalam keluarga Likumahuwa ini atau gimana? Kalau sekarang ya sangat-sangat merasa beruntung dan sangat bangga ya. Tapi kalau waktu saya baru mulai sih enggak, karena saya merasa tertekan gitu, tertekan dan terbeban. Karena dua nama yang besar. Keluarga Likumahuwa itu menjadi sebuah nama yang besar dan diakui di industri musik. Sehingga ketika saya muncul membawa nama itu, orang akan berharap, orang akan punya ekspektasi. Nah, ketika saya baru starting out, saya baru belajar kan nggak mungkin bisa langsung mencapai satu level of excellence kan. Pasti kan saya masih harus ada salah dulu, masih harus belum bisa dulu. Nah, kadang-kadang orang terlalu berharap dan saya suka khawatir, wah nanti lu ngarepin gue kayak orang tua gue atau kayak om gue gitu, sementara gue bisa gitu. Itu menjadi beban tersendiri. Lalu pada pelaksanaannya ketika saya mulai berkarir, justru orang memperlakukan saya dengan sedikit berbeda karena tahu papa saya. Itu yang membuat saya malah jadi, in a way harusnya saya bersyukur mungkin ya. Tapi kalau saya, karena saya merasa gue pengen berjuang sendiri, itu saya menjadi sesuatu yang saya dikait-kaitan yang saya nggak suka gitu. Misalnya ketika di dunia musik itu kan ada senioritas tertentu lah ya, kayak misalnya di dunia jazz. Kalau kita baru datang, kita ketemu yang lebih tua, pasti mereka akan memandang kita rendah dulu sebelum kita bisa main. Tapi most of the time begitu mereka tahu saya anaknya Benny Likumahuwa, mereka langsung berubah sekali gitu. Awalnya tadinya mungkin cuma males-malesan jawabnya, oh iya silakan selamat datang. Tiba-tiba begitu tahu saya anaknya Benny Likumahuwa langsung, wah kabar papa gitu, langsung excitednya berubah gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya jadi privilege ya. Iya, jadi saya di satu sisi harusnya mungkin saya bersyukur, tapi saya malah ngerasa, oh lu suka sama gue karena papa gue gitu, lu sebenarnya takut sama bapak gue atau lu respect sama bapak gue, jadinya lu respect sama gue gitu. Itu yang saya ngerasa kayak saya nggak mau dibeda-bedain kayak gitu, karena buat saya music is just music kan. Ketika kita bermusik, ya kita mampu musik atau nggak. Kalau nggak mampu, jangan dipuji-puji karena papa kita hebat gitu. Tapi harusnya memang karena kita yang mampu. Itu yang membuat saya di awal sangat merasa, nama Likumahuwa nih kok jadi beban gitu. Tapi akhirnya sekarang tentunya buat saya itu sebuah privilege, buat saya itu sesuatu yang membanggakan karena apalagi sekarang jadi tanggung jawab saya pribadi nih, karena papa saya udah nggak ada, om saya udah nggak ada, saya harus punya tanggung jawab untuk meneruskan nama Likumahuwa ini menjadi sebuah legacy yang baik. Ya, dan itu papa pernah tahu nggak ada fase itu? Kalau protes ya nggak protes secara langsung, tapi saya dulu sempet nggak pakai nama Likumahuwa, jadi saya cuma pakai nama Liku aja, jadi Liku, tapi ejaannya saya ganti jadi ejaan lama, iya LIKOE gitu, karena saya kepengen udah dari Liku aja, nggak usah tahu Likumahuwa lah, dari Liku aja gitu. Lumayan lama saya pakai nama itu supaya banyak orang nggak mengasosiasikan saya dengan papa. Sampai akhirnya saya satu kali ada dapat kerjaan dan
kerjaannya main semacam musik Broadway gitu ya, semacam drama musikal. Lalu saya undang papa mama saya karena saya dapat tiket gratis, jadi saya undang papa mama saya datang. Nama saya tertera di buku acara, tapi ditulisnya bass player Berry Liku. Nah itu papa saya bingung, kok Berry Liku bukan Berry Mahua gitu. Dan ejaannya juga diganti, jadi dia sempat nanya ke mama dan nanya kok Berry nggak mau pakai nama Liku Mahua gitu. Nah dari situlah baru saya mulai, ya udah deh gue pakai lagi nama Liku Mahua, karena ya ketika papa saya ngomong kayak gitu kan dia pasti sedih ya, karena saya anak laki-laki satu-satunya buat dia. Kok nggak mau pakai nama Liku Mahua, terusin nama keluarga. Dan ketika dia udah seperti itu, barulah saya memutuskan untuk oke lah, toh gue juga udah berjalan sendiri, saya juga udah dapet kerjaan di luar nama Liku Mahua gitu. Jadi saya ngerasa ya udah gue udah berjuang sendiri, udah waktunya lah menggunakan nama itu lagi gitu. Iya, jadi merasa nggak enak sama papa ya ketika momentum itu ya. Tentunya. Dan sejak itu sudah pakai terus ya Liku Mahua sampai sekarang. Dan 9 Juni 2020 papa nggak ada. Iya kan? Bisa cerita bagaimana papa meninggal? Kebetulan 2018 bulan Oktober papa itu semacam kena serangan stroke, tapi stroke yang sangat ringan. Semuanya masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi satu kelemahannya, kakinya menjadi tidak berfungsi dengan baik karena dia jadi lemes gitu. Jadi dia nggak bisa menopang tubuhnya dengan baik. Tidak lumpuh, masih bisa gerak, tapi capek gitu kalau berdiri capek. Dan dia memang punya problem dengan kaki dari beberapa tahun sebelumnya. Lalu akhirnya dia harus ada di kursi roda. Nah cuma ternyata dari serangan itu ketahuan lah bahwa ternyata ada banyak komplikasi gitu ya. Jadi ternyata terutama problemnya dulu dimulai dari ginjalnya, karena beliau juga peminum keras gitu, dan dia juga pernah punya masalah batu ginjal. Jadi ginjalnya bermasalah, karena ginjalnya bermasalah akhirnya paru-parunya terisi dengan air sehingga dia harus cuci darah seminggu beberapa kali. Jadi sebetulnya memang dia sudah menjalani itu dari 2018 sampai 2020 tuh dari rutin cuci darah dan saya selalu ketemu dia, saya selalu kasih dia uplifting spirits gitu. Tapi salah satu yang bikin dia down sebetulnya memang pandemi ya, karena pandemi itu dia jadi nggak bisa kemana-mana, jadi di rumah aja gitu. Saya juga jadi jarang berkunjung gitu. Jadi buat dia itu sesuatu yang berat. Tapi memang buat saya sih memang sudah waktunya aja lah kalau buat beliau ya, karena memang beliau juga usianya udah 73 waktu itu. Dan itu umur 73 ya? Iya, 73 tahun dan kondisi tubuhnya juga sudah sangat menurun gitu. Jadi sebetulnya memang ya buat saya sih memang nggak ada penyebab yang gimana ya, lebih natural cause aja gitu. Memang sudah waktunya lah, memang usianya juga tubuhnya udah failing gitu, tubuhnya udah nggak lagi gitu aja. Dan itu yang terbaik buat papa kali ya? Buat saya sangat yakin dan percaya bahwa itu yang terbaik, karena dia sekarang udah tenang, sudah sama Tuhan. Jadi buat saya dia pasti lebih happy sekarang. Jadi walaupun saya tentunya kalau bilang kangen sih kangen tiap hari ya, karena buat saya teman diskusi saya tuh papa gitu. Kalau saya ngobrol tentang musik, saya mau tanya tentang musik tuh paling enak saya ngobrol ke dia, karena dia tahu semuanya. Sekarang kalau saya buntu di musik, saya jadi bingung saya ngobrol sama siapa ya. Saya nggak punya teman diskusi. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa beliau udah tenang, beliau udah bahagia, beliau udah sama Tuhan. Jadi saya nggak perlu merasa gimana. Dan itu yang paling kamu kangenin ya bro? Kalau paling kangen itu, karena memang kerinduan saya bisa ngobrol sama beliau itu yang saya nggak bisa gantikan ya. Dan selain kerinduan ngobrol, kerinduan main bareng. Karena kalau saya main sama dia tuh, wah, saya main sama papa saya tuh paling seru karena nggak pernah ada yang dirancang. Semuanya dialog. Spontan. Dialog musik, saya bilangnya dialog musik. Karena memang kita nggak perlu ngomong apa-apa, saya cukup janjian lagunya aja. Lagunya ini ya, kita ketemu di ending lagu aja gitu. Karena kita nggak pernah ngobrol gitu, nggak perlu dibahas langsung. Kita dialognya langsung lagu. Gitu. Jadi itu hal-hal yang kayak gitu yang saya kangenin, yang tentunya nggak bisa tergantikan. Tapi balik lagi buat saya kena percaya rancangan Tuhan yang terbaik, dan ketika beliau sudah berpulang sekarang, dia sudah sama Tuhan, jadi saya sangat sangat tenang, dan saya tidak punya penyesalan sedikit pun, no regrets gitu. Hubungan saya sama papa juga sangat baik, sampai hari-hari terakhir saya masih sama dia, saya masih ngobrol sama dia tahu saya sayang sama dia. Gitu. Buat saya itu yang paling penting sih. Kadang-kadang kan penyesalan terbesar kita ketika kita kehilangan seseorang adalah apakah kita cukup memberitahu bahwa kita sayang sama mereka gitu kan. Tapi kalau buat saya no regrets, karena saya tahu banget, apa saya tahu saya sayang sama dia, dan dia tahu banget. Dan ada nggak kira-kira hal yang kira-kira Anda pikir belum sempat Berry perbuat untuk Papa? Sejujurnya nggak ada sih, karena semua yang kita lakukan tuh
Jadi gini, terakhir sebelum akhirnya beliau meninggal, beliau sempat pengen balik ke dunia musik. Ini sebelum pandemi ya, beliau sangat ingin main musik lagi. Kan ya, waktu dia sakit awal-awal otomatis dia harus di rumah aja. Lalu dia sempat bikin konsep, biar kita bikin yuk kayak semacam big band gitu, konser big band kayak semacam Frank Sinatra gitu, kayak Michael Bublé. Nanti beliau mau nyanyi sambil main flute, duduk aja, beliau nggak harus berdiri kan, tapi pakai jas rapi segala macam. Udah di prepare, kita lagi siapin. Lalu pandemi hits gitu kan, begitu udah pandemi, tentunya rencana itu belum terlaksana gitu. Tapi ya rencananya sudah ada tapi nggak terlaksananya karena pandemi. Jadi saya di satu sisi nggak bisa merasa menyesal atau gimana, karena memang keadaan nggak bisa kan. Kecuali kalau keadaannya baik-baik saja, tapi saya nggak lakuin, mungkin itu jadi penyesalan gitu. Tapi karena memang situasi memungkinkan, karena memang pandemi kita nggak bisa bikin apa-apa, saya sangat tenang dan saya sangat aman gitu. Jadi saya nggak ngerasa tidak merasa inilah ya menyesal gitu ya, karena ada sih. Saya mungkin iya, karena saya ngerasa saya baik sekali dengan papa saya. Hubungan saya sangat baik. Seperti yang saya bilang, semua yang saya bisa bikin buat dia, saya bikin gitu. Jadi saya no regrets. Ada nggak momen papa pernah marah sama Berry? Wah, papa saya itu sangat jarang marah ya. Papa saya itu sangat jarang marah. Sangat jarang marah. Beliau keras, beliau disiplin, tapi sangat jarang marah. Karena gini, kalau buat saya terlatih untuk, karena beliau orangnya baik. Justru karena beliau baik, saya nggak mau ngecewain dong. Gitu. Sebisa mungkin saya harus jadi anak yang baik buat dia gitu, karena dia baik sama saya gitu. Logikanya buat saya gitu aja sih. Karena beliau baik dan beliau nggak marah-marah, ya saya juga nggak mau marah-marah, saya juga nggak mau bikin dia marah gitu. Saya pengen justru lakukan itu baik. Kalau dia pernah marah sama saya tuh dulu banget, saya masih SMP atau masih SMA kali ya, paling cuman biasalah ya, disuruh pulang jam 10 malam, jam 10:15 baru sampai rumah beliau marah gitu. Tapi lebih hal dan itu hal yang sangat normal, positif lah ya. Hubungan orang tua dengan anak kan hal yang biasa. Tapi ya setelah saya dimarahin, saya biasanya nggak mungkin ulangin lagi. Jadi lebih kayak gitu aja sih, nggak pernah ada yang gimana. Iya. Sampai sekarang apa kira-kira yang masih terngiang-ngiang pesan terakhir beliau, bro? Oh, dia selalu bilang kan, saya puji Tuhannya pesan terakhirnya rekam di video. Jadi kalau tiap kali saya kangen, saya bisa nonton aja. Kebetulan itu lagi di interview sebetulnya. Jadi saya bikin tahun 2020 di Java Jazz itu, saya bikin tribute buat papa saya. Papa saya masih ada. Jadi saya kan biasanya kalau kita tribute orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Saya bikin tribute tapi orangnya masih ada. Jadi saya bilang, "Pah, saya mau bikin tribute buat papa." Jadi bulan Maret 2020 saya kasih beliau tiket, kasih ID card segala macam. Beliau bisa nonton. Kita main lagu-lagu yang biasa kita bawain bareng dan lagu ciptaannya beliau. Jadi saya main di panggung itu khusus buat papa dan saya dedikasikan itu buat dia. Nah, setelah acara itu selesai, kita diinterview berdua sama wartawan gitu. Lalu waktu di interview itu ditanya, pesan apa yang Om Benny mau sampaikan ke Berry gitu. Lalu dia bilang, Berry harus selalu jadi pioneer, Berry harus selalu jadi original. Dia bilang harus selalu jadi apa ya istilahnya, kalau pioneer itu bahasa Indonesianya apa ya berarti ya? Pencetus ide baru gitu. Jadi papa selalu bilang seperti itu, dan itu yang selalu saya ingat. Dan dari dulu pun beliau udah bicara seperti itu sih. Tapi saya sangat bersyukur karena saya bisa terima itu di video, jadi saya bisa selalu tonton setiap kali saya lagi pengen denger message ini. Dan perasaan Anda setiap lihat video itu? Kangen, udah pasti kangen banget. Tapi yang tadi saya bilang, saya puas, saya happy karena ya itu, even di saat interview itu kan memang kondisinya saya lagi kasih tribute ke beliau gitu. Jadi dia tahu saya sayang sama dia tahu saya mendedikasikan hidup saya bukan hanya buat musik aja, tapi bahkan musik saya pun saya persembahkan buat dia gitu. Saya kasih yang terbaik buat dia kan. Saya merasa dia memberikan banyak buat saya. Jadi buat saya lebih ke kangennya aja sih, yang kadang-kadang susah dihindari, itu kangennya aja gitu, karena udah nggak bisa keluar, nggak bisa cium lagi gitu. Dan pesan tadi beliau itu untuk apa, supaya dirimu menjadi trendsetter ya, atau pembuat terobosan baru ya untuk musik, dan Anda sudah lakukan itu. Kebetulan gini, buat saya DNA kita itu kan DNA pencipta ya, buat saya gitu. Karena saya yakin percaya kita diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan, dan Tuhan itu pencipta. Karena Tuhan itu pencipta, harusnya kreativitas dan DNA pencipta tuh ada di dalam kita gitu. Jadi buat saya menciptakan sesuatu yang baru itu harus gitu. Itu adalah bentuk yang memang sudah ditaruh di kita gitu. Kita harusnya produktif, kita harusnya kreatif gitu. Jadi sebisa mungkin memang saya nggak terbeban dengan harus jadi pioneer, harus jadi trendsetter, enggak. Tapi setidaknya
apapun yang saya kerjakan saya harus produktif, saya harus kreatif, saya harus bisa kasih yang terbaik yang bisa saya kasih, karena itu yang juga jadi message dari papa saya kan, apapun yang kamu kerjakan itu dengan total gitu, berarti menjadi excellent itu menjadi sebuah DNA juga gitu. Oh, yang menarik. Karena Tuhan adalah pencipta, maka ciptaannya juga punya DNA sebagai pencipta ya. Luar biasa, aku dapat sesuatu. Mantap. Oke, dan lalu Glenn meninggal. Oh ya, duluan Glenn sebetulnya. Duluan Glenn ya. Glenn April 2020, saya Juni 2020. Dan seperti apa sih hubungan Anda dengan Glenn? Ya saya buat saya dia kakak saya. Glenn Fredly itu kayak kakak rohani, bukan kakak rohani lah, kakak musik, kakak bermusik, kakak rohani juga sih sebetulnya buat saya, karena saya banyak belajar sama dia, saya banyak ngobrol sama dia gitu. Saya menjadikan dia sosok yang menjadi role model buat saya gitu. Dan pergerakannya Glenn itu kan selalu melebihi musiknya ya. Jadi musiknya dia mungkin buat orang hanya musik pop biasa, hanya lagu-lagu cinta, tapi pergerakannya dia itu melebihi musiknya. Dia punya movement melebihi musiknya. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi kayak dulu waktu gereja GKI Yasmin di Bogor nggak boleh ibadah, itu dia setiap hari Minggu ada di sana. Setiap hari Minggu dia ada di sana untuk beribadah bersama dengan mereka, memberi support system buat mereka gitu. Itu Glenn Fredly banget, dan dia bergerak selalu di depan gitu. Untuk desa-desa yang nggak punya air, dia datang ke sana buat bantu mereka. Itu pergerakannya dia selalu melebihi musiknya. Jadi buat saya dia adalah contoh, buat saya dia adalah role model. Makanya tuh beliau akhirnya pulang juga saya sedih banget, saya nangis banget. Tapi ya balik lagi tetap ya sudah, dia memang sudah tenang sekarang, dia sudah bahagia dengan Tuhan. Kita nggak boleh egois dan mempertanyakan keadaan gitu. Justru kita harusnya bersyukur. Ya, itu hak prerogatif Tuhan ya. Nah, kemudian Berry mencetuskan sebuah jazz fusion. Saya nggak tahu apakah itu termasuk genre baru. Anda menggabungkan funk sama soul gitu ya. Apakah itu eksperimen Anda sebagai perwujudan pesan Papa tadi gitu ya, untuk membuat sebuah terobosan? Iya, pastinya. Karena yang saya tahu dulu jazz itu di Indonesia terutama itu identik dengan musik yang membosankan, identik dengan musik yang kaku, identik dengan musik yang duduk penontonnya, identik dengan musik yang hanya orang tua yang bisa nikmatin. Sebetulnya papa saya tuh orang yang paling pertama bikin seperti itu, karena dia seperti tadi saya cerita, dia di The Rollies kan. The Rollies pun dia udah memasukkan unsur-unsur jazz di musik rock gitu. Jadi buat dia menggabungkan berbagai jenis musik itu hal yang biasa. Nah, mungkin karena dari situ juga saya akhirnya dapat spiritnya gitu. Dan ketika saya main sama BLP contohnya, saya mencoba pada masa itu ya, pada masa BLP itu lagi lumayan jaya, itu saya mencoba menggabungkan apa yang orang lagi suka denger nih. Misalnya orang lagi suka pada masa itu dengerin Malik and the Essentials, orang dengerin Soul Vibe, orang dengerin Tompi, orang dengerin Glenn. Saya mencoba menggabungkan semua unsur itu ke dalam musik yang baru, which is itu musiknya saya gitu. Dengan BLP tadi, dasarnya tetap jazz gitu. Jadi ya memang itu yang kita sebut dengan fusion ya, atau gabungan dari berbagai jenis musik, atau crossover mungkin orang bilang. Nah, tapi buat saya itu sesuatu yang terjadi dengan sangat natural, nggak saya paksa gitu ya. Yang pasti saya mencoba menghadirkan gimana caranya ketika nonton pertunjukan jazz pun orang bisa tetap menikmati, anak-anak muda bisa tetap dance, bisa tetap joget, bisa tetap goyang, bisa tetap tepuk tangan, bisa tetap harus kaku gitu. Nah itu yang coba spirit itu yang coba saya bawa melalui dari semua project ini. Dan ketika Anda memainkan itu, orang jadi bisa tahu, oh itu si Berry banget. Bagaimana Anda deskripsikan warna Berry Likumahua itu? Wah itu buat saya jujur itu kalau itu memang nggak didesain ya. Saya nggak dengan sengaja gitu Berry itu kayak gini, enggak sih sebetulnya. Tapi memang saya selalu berusaha menjadi diri saya sendiri. Gitu. Saya nggak pernah. Puji Tuhannya saya beres dengan diri saya sendiri ya. Saya konten dengan diri saya sendiri gitu. Jadi saya nggak pernah berusaha membuktikan apapun ke siapapun. Ketika saya bermusik itu, memang saya lakukan yang terbaik yang saya punya aja gitu. Jadi saya nggak pernah lihat orang lain. Misalnya ada basis A gitu ya, yang saya tahu jago banget dari saya nggak akan berusaha untuk kompetisi sama dia. Justru saya akan dengan senang hati mengakui dia lebih jago dari gue gitu. Saya senang mengakui hal seperti itu. Karena memang kalau dia lebih jago, ya kita bilang aja lebih jago. Bahkan kalau dia lebih buruk ya bilang aja lebih buruk, nggak apa-apa, nggak harus di sugarcoat gitu kalau buat saya. Tapi berangkat dari situ mungkin saya jadi punya autentisitas gitu, dalam arti it's okay being myself gitu, it's okay being yourself. Tapi yang pastikan itu kasih yang terbaik gitu. Jadi dari situ sih sebetulnya mungkin ya. Jadi sehingga akhirnya banyak orang yang bisa bilang oh ini Berry banget gitu ya. Karena memang I'm good at being me gitu. Saya bagus jadi diri saya sendiri gitu. Jadi saya lakukan itu tanpa ada tujuan, tanpa ada usaha gitu ya. Karena memang itulah adanya saya gitu.
Tapi banyak orang bilang ceria, kemudian energik, sangat punya karisma. Anda rasakan itu nggak? Kalau ditanya jujur, saya sebenarnya bingung. Karena itu yang dari dulu saya pernah mempertanyakan ini. Bahkan saya tanya ke mama saya dan ke papa saya. Kayaknya Tuhan kasih saya sesuatu yang saya sendiri nggak sadar. Gitu, dalam artian, gimana jelasinnya biar gampang. Saya merasa saya mainnya biasa aja. Saya merasa saya musisi yang biasa aja. Saya nggak lebih hebat dari... Kalau ada 25 musisi pemain bass Indonesia yang hebat, mungkin saya di nomor 26 atau 27 kali. Harusnya saya nggak masuk di 25, menurut saya. Gitu. Karena saya biasa aja, gitu. Saya sangat yakin saya mainnya biasa aja. Nah, tapi ada satu hal yang Tuhan kasih ke saya, yang akhirnya membuat orang itu terkesan, gitu. Kalau menurut saya ya, gitu. Saya merasa, apa yang saya lakukan biasa aja, tapi orang tuh kagum, gitu. Nah, di situ saya sadar bahwa, itu memang semata-mata dari Tuhan sih, gitu. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa, ya Tuhan tuh pokok anggur yang benar. Tanpa Tuhan saya nggak bisa buat apa-apa. Saya cuma ranting-ranting aja. Tanpa Tuhan saya nggak jadi apa-apa kok. Gitu. Jadi lucunya ini sudah saya sadari dari dulu. Bahkan sebelum saya hidup benar ya. Saya masih kacau balau aja. Saya udah sadar sebelumnya ini karena Tuhan gitu. Gue bisa kayak gini karena Tuhan. Gitu. Dan nggak pernah sedikit pun saya mau ambil kesombongan di situ. Karena memang saya nggak bisa apa-apa kok. Itu bukti nyata. Jadi kalau orang lihat saya justru harusnya saya pengen ketika orang lihat saya tuh orang lihat Tuhan. Karena Berry kok mainnya biasa aja ya, dan itu hal yang umum loh diucapkan di antara basis-basis di Indonesia gitu. Berry tuh ini biasa aja, tekniknya jelek, mainnya berantakan gitu. Tapi kayak begitu ngeliat Berry main tuh ada sesuatu yang beda. Nah, saya percaya banget bahwa firman Tuhan tertulis gitu dengan nyata bahwa ketika saya berperang, ya Tuhan yang berperang buat saya cuma kasih yang terbaik aja, saya cuma muncul aja. Ya Tuhan, saya percaya bahkan ketika saya main bass pun Tuhan yang main bass buat saya, kalau saya boleh ngomong ya gitu. Jadi buat saya ya itu Tuhan semua kok, saya nggak bisa apa. Ada ritual khusus sebelum naik panggung itu? Saya nggak mau sebut itu sebagai ritual ya, tapi buat saya doa kebiasaan. Itu adalah bagian penting buat saya bisa naik panggung. Udah jadi sebuah kebiasaan dan natural juga gitu. Saya bukan tipe yang kalau gua nggak doa nanti nggak. Saya bukan tipe yang kayak gitu karena saya percaya Tuhan kita nggak kayak gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan Tuhan sudah mengurapi kita. Ketika kita berdoa itu adalah bentuk ucapan syukur kan. Dan buat saya doa itu bentuk saya mendedikasikan ulang panggung sebelum saya naik panggung gitu. Jadi ketika saya naik panggung pun saya dedikasikan panggung ini buat Tuhan gitu. Jadi dimanapun saya perform ya, apakah itu di acara rohani atau di pelayanan di gereja ataupun di panggung acara di klub pun saya pasti tetap doa gitu. Saya dari dulu udah kebiasaan. Jadi kalau orang pasti akan mau ngeliat kita main di klub kayak gitu ya, di tempat yang gelap kelihatan, tapi tetap saja ada doa dulu. Buat saya itu bagian jadi energi buat saya gitu. Jadi energi yang saya ngerasa oke, gue tahu kenapa gue naik panggung, gue tahu buat siapa gue naik panggung gitu. Karena buat saya ya itu tadi, mau bermusik dimanapun saya main buat Tuhan gitu. Dan saya doa tadi itu mendedikasikan ulang apapun yang saya kerjakan saat itu gitu. Di sebuah video YouTube Anda pernah diwawancarai, ketika Anda habis bermain musik, Anda tahu-tahu udah di rumah karena sebelumnya mabok. Itu momentumnya. Memang saya dulu reguler di klub di jazz di Jakarta. Itu saya setiap hari Selasa dan hari Kamis reguler di sebuah klub di daerah Senayan. Dan musisi itu kan dapat privilege ya, karena kita kerja di situ, kita kenal dengan orang-orangnya, kenal dengan bartender. Dan saya tipenya seneng ngobrol gitu, jadi saya suka ngobrol sama bartendernya, saya suka ajak ngobrol. Sehingga akhirnya minuman saya itu pasti dikasih gratis sama mereka. Dulu minuman yang saya paling suka itu Chivas Regal dicampur dengan Poca, dengan green tea gitu. Jadi itu minuman saya banget dan mereka udah tahu. Ketika saya minum itu pasti dicampur gitu. Jadi saya cukup minta green tea aja, green tea-nya udah dicampur sama mereka, dicampur whisky dikit gitu. Kehidupan rohani saya tetap setiap hari Minggu tetap gereja. Hari Minggu tetap gereja, bahkan masih ngajar sekolah Minggu. Ya itu udah dari dulu saya biasa kayak gitu. Tapi memang doktrin dan teologi yang salah yang saya bangun dulu itu yang menyebabkan saya nggak bisa. Apa itu? Buat saya Tuhan tuh cuma ada di gereja dulu. Buat saya Tuhan tuh cuma hanya hari Minggu gitu. Di kafe nggak ada. Dia lihat tapi dia nggak ada sama saya gitu. Mindset saya dulu kayak gitu. Saya nggak memahami sepenuhnya bahwa saya itu berjalan bersama Tuhan setiap hari gitu. Saya nggak menyadari itu sepenuhnya gitu. Jadi saya tahu dia. Jadi gini, bayangannya gini ya, kalau saya kasih gambar gampangnya, Tuhan ada di surga, Tuhan lihat saya dari atas, dia bisa lihat semuanya, tapi dia nggak sama saya gitu. Itu yang ada di otak saya dulu, doktrin yang salah. Dan buat saya, makanya hari Minggu saya datang ke Tuhan tuh saya ngaku dosa gitu. Saya
Tuhan saya udah bikin salah hari Senin sampai Sabtu gitu. Tapi ya udah keluar gereja saya bisa kacau balau lagi gitu. Jadi itu mindset itu yang bikin saya jadi buat saya jadi kacau balau ya, karena doktrin dan teologi saya yang salah. Pengenalan yang salah akan membawa kita ke pemahaman yang salah kan. Pengenalan yang salah akan membawa kita ke pemahaman yang salah, pemahaman kita yang salah akan membawa kita ke perilaku yang salah gitu. Nah, ketika pengenalannya sudah betul, sudah benar, otomatis pemahamannya jadi benar. Ketika pemahamannya jadi benar, otomatis perilakunya jadi benar. Kan sebenarnya gitu ya, simpel. Dulu pemahamannya salah karena pengenalannya salah. Sehingga ya itu, ketika saya minum, saya bisa minum, ya minum aja gitu. Minumnya tuh gini loh, ada satu kekosongan yang saya rasain, yang saya pikir tuh kosong, itu isinya Tuhan tuh. Saya yakin dan percaya di dalam kita, di dalam setiap kita ada satu tahta, itu tempatnya Tuhan, yang nggak bisa dikasih ke yang lain. Gitu. Mau diisi pakai pacar kayak, mau diisi sama kekasih, mau diisi sama minuman, mau diisi sama istri, nggak akan bisa keisi selama itu bukan Tuhan yang isi. Gitu. Nah, yang itu yang saya rasain dulu. Jadi buat saya, karena Tuhan itu di luar, karena Tuhan itu di gereja, Tuhan itu di luar dari dunia saya, buat saya nggak isi dia di dalam. Gitu. Sehingga saya mencoba mengisi dengan yang lain-lain. Saya coba minum, saya pikir minum itu akan membuat saya senang, membuat saya lupa masalah. Gitu. Tapi ya enggak, kenyataannya enggak gitu. Dan puji Tuhan saya sadar akan hal itu hari-hari ini, walaupun mungkin buat orang mungkin terlambat ya, saya baru bertobat bener-bener tuh 2015, tapi buat saya puji Tuhan 6 tahun ini saya berjalan dengan Tuhan, dan nggak pernah sekalipun saya pengen balik ke belakang, karena buat saya, dan tapi di satu sisi saya juga nggak menyesali gitu. Saya nggak menyesali yang dulu, karena buat saya yang dulu itu membuat saya seperti sekarang. Tapi di satu sisi saya bersyukur banget saya bisa jalan sama Tuhan. Yang tadi diceritain tuh bener banget. Saya dulu kalau mabok tuh saking maboknya, bahkan jangankan pulang ya, saya sampai kadang-kadang kalau saya main tuh dulu 3 sesi, jadi satu sesinya tuh kan sekitar 45 menit. Sesi break, 2 sesi kedua break, baru sesi terakhir. Biasanya sesi terakhir tuh saya sama sekali nggak inget, sama sekali nggak sadar, bener-bener nggak inget main apa gitu. Jadi nanti tiba-tiba saya bangun, saya udah di rumah, terus saya biasanya keluar rumah, saya cek mobil tuh, mobil ada yang penyok nggak ya, jangan-jangan gue nabrak gitu. Gitu. Iya. Jadi ya itu siklus yang lumayan jadi kebiasaan. Tapi sebetulnya waktu saya ketemu dengan yang akhirnya jadi istri saya, itu cukup mengubah, walaupun saya masih minum, masih segala macam, tapi cukup mengubah sehingga saya lebih fokus gitu. Puji Tuhan sih. Apakah itu titik baliknya? Secara resmi mungkin enggak ya, tapi mungkin awal mula dari titik balik itu sendiri. Awal mula dari perjalanan itu sendiri lah, dimulai dari situ. Oke. Ini sudah berapa album sudah dibikin ya sekarang ya? Banyak. 4 kan ya? Iya, 4 album atas nama saya sendiri. Ada Good Spell, ya, ada Generasi Sinergi, ya itu dengan Beri Rumah Project, lalu ada Inner Light dengan Beri Rumah Project, lalu pernah rilis Octonary 2016 itu atas nama sendiri. Sebenarnya nanti akhir tahun ini mudah-mudahan sudah bisa rilis, saya juga akan rilis lagi yang terbaru. Sebetulnya itu hanya kompilasi dari album lagu-lagu yang saya rilis di digital platform, akan rilis lagi, jadi satu piringan hitam. Lalu di luar itu juga saya juga bikin album banyak. Saya berkarya tadi saya sama Indra Lesmana, saya bikin 2 album. Lalu saya punya proyek-proyek lain, saya bikin album sama papa saya, 2 album juga. Jadi kalau bicara album mungkin sekitar 8 sampai 9 album lah ya yang saya rilis. Akan ada ya lagu yang akan segera di launching ya. Nah, berikut ini kita dengarkan cuplikan lagu dari Beri yang akan persembahkan untuk para God Lovers.
Kalau sudah sampai ke tanah Jawa, jangan lupa nona kau bayar. Sio ala tempo Itu tadi lagu yang dipersembahkan oleh Berry Likumahua dan semoga menjadi berkat bagi God Lover semua. Kembali ke Berry, tadi Anda bilang bahwa setelah proses Tuhan Anda alami ketika manusia lama Anda tinggalkan dan Anda sekarang meninggalkan semua itu. Apa yang Anda rasakan? Kenapa harus berubah ketika itu? Ketika kita terbiasa besar di lingkungan Kristen gitu, kita biasa dengar kata-kata kasih karunia, kita bisa dengar istilah lahir baru, kita biasa dengar tubuh model baik Allah. Itu jadi sesuatu yang kehilangan arti kadang-kadang. Buat saya ketika sesuatu diucapkan berulang-ulang tanpa ada pemahaman, itu jadi sesuatu yang nggak ada artinya. Coba aja kita ngomong mangkok 10 menit, itu mangkok kata-katanya jadi hilang arti. Mangkok itu sebenarnya apa ya? Kita pasti lupa gitu tuh apa, karena saking itu menjadi hanya sebuah kata-kata kosong aja, hanya sebuah suara aja. Dulu saya sering dengar kata kasih karunia, saya sering dengar kata lahir baru, saya dengar istilah tubuh model bait Allah, tapi buat saya nggak punya pemahaman akan itu hanya jadi sebuah kata-kata kosong aja, hanya sesuatu istilah agamawi lah buat saya. Waktu saya memahami banget bahwa kasih karunia itu berarti saya menerima sesuatu yang tidak layak saya terima, anugerah atau grace, saya menyadari bahwa oh iya ya, gue tuh nggak bisa mencapai standar kekudusan yang Tuhan minta kalau pakai usaha sendiri. Gue nggak bisa menebus diri gue sendiri dengan perbuatan baik gue gitu. Itu yang membuat saya sadar banget, gila ya, segitu nggak layaknya gue, tapi Tuhan mau sayang sama gue. Itu yang buat saya akhirnya menyadari bahwa iya ya, kasih karunia Tuhan itu melampaui dan melebihi dosa-dosa kita yang bisa pikir. Tubuh kita adalah bait Allah, ternyata Tuhan menyertai kita setiap hari dan Dia ada bersama dengan kita gitu. Kita benar-benar menjadi vessel-nya Tuhan di bumi ini. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengaku dengan bibir, kita percaya dalam hati, ternyata Roh Kudus itu ada dalam kita, dan Roh Kudus itu Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan yang bersama-sama dengan kita dan Dia bersuara buat kita, Dia nunjukin jalan buat kita, Dia tuntun kita. Tapi saya nggak pernah sadar itu gitu, karena saya nggak punya pemahaman tadi, pengenalan yang salah. Ketika saya menyadari bahwa gila ya, Tuhan yang segitu mulianya, Tuhan yang segitu agungnya mau berdiam dalam gua, mau berdiam di dalam saya, mau berkarya bersama saya, mau jadiin saya orang yang baik, orang yang benar, orang yang tepat, orang yang bisa berkarya. Masa sih saya nggak mau balas kebaikan itu dengan taat gitu. Beriman dan taat itu kan respon kita ya atas kasihnya Tuhan gitu. Tuhan udah kasih semuanya, Dia nggak minta apa-apa bahkan sebenarnya dari kita kan, Dia cuma minta kita beriman dan kita minta kita taat. Masa sih cuma 2 hal itu saya nggak mau kasih buat Tuhan gitu. Sementara Tuhan udah kasih semuanya buat saya, bahkan Dia mati buat saya gitu. Jadi itu yang membuat saya berbalik gitu, karena ya seperti yang saya bilang, dari dulu pun saya tahu kok semua dari Tuhan, cuman saya nggak tahu cara saya membalasnya gitu kan pada dulu, karena dulu saya berpikirnya pola pikirnya lebih Taurat gitu. Saya pikir kalau gue melakukan hukum Taurat 1-10, Tuhan sayang sama gue gitu. Itu kan dulu kan pemikiran saya yang buat saya salah gitu. Dan akhirnya saya jadi tebang pilih gitu. 1-4 hukum Taurat gue bisa lakuin kok. Saya bisa lakuin nih. Saya ingat hari Sabat kok, saya ke gereja, saya ingat hari Sabat. Saya hormati orang tua saya kok. Saya nggak pernah nyembah patung gitu. Saya nggak pernah nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi nanti saya gagal di dosa yang lain. Jangan berzina. Gue gagal berzina. Jangan membunuh, gue membunuh karakter orang dengan gue pura-pura orang itu nggak ada, gue benci sama dia. Jangan mencuri, gue mengambil yang bukan hak gue ketika gue melakukan hubungan seks di luar nikah misalnya. Itu gue mengambil hak yang belum waktunya gitu. Kan saya mencuri. Lalu, jadi saya tebang pilih gitu. Nomor 1 sampai sekian bisa, nomor segini belum bisa, tapi nanti bisa lah gitu. Jadi akhirnya jadi hitung-hitung bodoh ya, hitung-hitungan kosong gitu. Mencari excuse ya, mencoba mencari excuse. Menjustifikasi diri sendiri. Iya. Tapi puji Tuhan waktu saya mengerti keseluruhannya gitu bahwa iya, ternyata even itu gue lakuin dengan benar pun gue jadi sombong, gue jadi ngerasa gue mampu, saya ngerasa saya mampu dengan kemampuan saya sendiri, padahal kenyataannya kita nggak mampu, makanya kita butuh juru selamat gitu. Waktu saya menyadari ini sih baru saya oke, Tuhan, bener-bener deh belajar dari Tuhan deh, pikul hook yang dipasang sama Tuhan aja deh, saya nggak mau pakai pikul, nggak mau jalan sendiri, nggak mau sok tahu, saya mau belajar dari Tuhan aja gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya benar-benar
100% lah ya, boleh dibilang encounter dan lahir baru. Dan encounter itu diawali ketika Anda hadir di sebuah KKR di tahun 2015 ya kalau nggak salah. Dan bagian apa yang menyentuh Anda? Jadi sebetulnya itu bukan KKR, jadi itu Februari 2015 di Kota Batu di Malang. Itu sebetulnya bukan KKR, jadi sebetulnya itu hanya acara klinik, coaching klinik. Saya memberikan coaching klinik untuk basis gereja di sana. Itu acaranya di I3, kampus I3. Saya memberi coaching klinik buat gereja-gereja di sana, buat basis-basis di sana. Lalu malamnya ada praise and worship night. Biasa aja sebelumnya praise and worship night. Saya pikir juga biasa aja lah, paling acara kayak biasa, kelar main lagu rohani, selesai pulang gitu kan. Tapi malam itu ternyata Tuhan bener-bener acaranya dahsyat banget. Dan istri saya pun waktu itu ikut ke satu panggung. Dan apa yang tadinya hanya sebuah praise and worship night biasa berubah jadi KKR itu karena banyak orang, banyak yang pelepasan, banyak yang ngalami pelepasan. Ternyata mereka dititipin sama orang tuanya dari mereka di kampung, dititipin, ada opo-opo lah, ada segala macam pelepasan, gitu, investasi. Saya pun akhirnya ngalamin di mana saya tiba-tiba disuruh turun. Jadi kan saya selalu identik dengan bass ya, saya ngerasa saya itu pemain bass, saya musisi. Saya nggak pernah menyadari bahwa identitas saya adalah kesayangannya Tuhan dulu. Saya nggak menyadari bahwa saya itu disayang sama Kristus. Nomor satu itu dulu identitas saya sebetulnya. Dulu saya pikir identitas saya musik. Hingga waktu tiba-tiba Tuhan suruh saya taruh bass, saya aneh. Oh taruh bass? Tuhan, kita lagi main gitu. Tuhan bilang, no taruh bass. Oh gitu? Saya disuruh taruh bass. Ngapain taruh bass? Saya bilang, ini kondisinya lagi worship ya, lagi worship. Saya disuruh taruh bass. Dan saya disuruh turun ke bawah, which is saya nggak pernah lakuin itu karena saya besar di gereja Protestan yang Presbyterian, yang kita nggak ada tuh, ada kalau orang bilang ngeroh tuh kita nggak ada tuh ngeroh gitu, jadi nggak ada main musik aja nggak pakai tepuk tangan gitu kan, kita musik nggak pakai tepuk tangan. Jadi ketika saya disuruh turun tuh aneh buat saya, dan ketika saya turun spesifik Tuhan suruh saya doain satu anak, dan itu jelas banget anak itu kelihatan. Yang mana Tuhan? Yang itu anaknya. Saya samperin, saya doain dia. Nggak sampai semenit saya cuma ngomong, saya bilang Tuhan sayang sama kamu, bla bla bla, anaknya jatuh. Saya kaget jatuhnya anak. Lalu Tuhan bilang lagi, sekarang ke anak yang itu. Jadi saya lihat ada anak satu lagi bajunya warna merah, lihat ke anak yang baju merah, saya samperin, saya doain lagi, jatuh lagi. Kurang lebih 5-6 orang yang saya doain jatuh semua. Which is itu nggak pernah saya lakukan sebelumnya karena saya besar di gereja Presbyterian, saya bilang. Jadi saya bertanya-tanya, Tuhan ini apaan sih gitu. Lalu ketika saya balik ke panggung, Tuhan bilang dengan cukup jelas, di tangan kamu ada bola api gitu. Saya bilang bola api gitu. Terus saya lihat ini nggak ada Tuhan, nggak ada bola api. Tuhan bilang secara spiritual itu ada bola api, kamu nggak bisa lihat tapi ada bola api. Saya disuruh percaya, saya suruh lempar itu ke jemaat. Akhirnya saya lempar aja dengan sengasal gitu ya, saya rasa ya udah ada sesuatu, padahal nggak ada apa-apa, tapi saya ngerasa gitu ada bola api, saya lempar aja. Begitu saya baru begini, di ujung sana ada pelepasan. Wow. Jadi bunyi kena ke dia gitu, lalu dia pelepasan, dia jatuh, datangin orang didoain sampai dibawa segala macam. Nah itu ternyata dia juga bawa ada opo-opo juga. Saya bertanya sama Tuhan ini apaan? Gue gak pernah ngalamin hal kayak gini, this is crazy gitu. Terus saya bilang, tapi saya bisa rasain Tuhan nih. I can feel you God, I know you're here gitu. Saya tahu Tuhan ada di sini. Nah ini saya nantangin Tuhan, saya bilang Tuhan, sekali ini aja deh. Saya tahu Tuhan ada kok, saya tahu banget Yesus mati buat saya. Tapi sekali ini aja saya pengen lihat Tuhan. Kurang ajar banget ya, sebenarnya saya tuh blasphemy banget. Saya kurang ajar banget, tapi saya bilang Tuhan, I wanna see you gitu. Saya tahu Tuhan ada, saya bisa rasain, tapi saya nggak mau cuma mau rasa, saya pengen lihat gitu. I wanna see you eye to eye. Wah gila, nekat banget. Tapi yang lucunya Tuhan jawab gitu, dan saya disuruh ngeliat ke satu tembok, temboknya posisinya ada di belakang jemaat, di depan sana. Tapi anehnya di tembok itu ada follow spot. Padahal kan logikanya kalau follow spot ke panggung, bukan ke arah lawan panggung. Ini ada follow spot ke arah lawan panggung. Saya bingung, ada follow spot di situ. Nah Tuhan suruh saya lihat ke situ. Waktu saya lihat ke situ, lama-lama follow spot itu bergerak dan menunjukkan bayangan saya sendiri. Jadi ada saya lagi pegang bass, kelihatan jelas, dan saya lagi angkat tangan. Saya sampai dulu, itu bayangan saya sendiri. Saya bilang, Tuhan kan saya mau lihat Tuhan, kenapa Tuhan kasih lihat bayangan saya sendiri? Itu Tuhan bilang, saya ada di dalam kamu setiap hari. Kenapa kamu harus lihat saya ada di dalam kamu? Sadari bahwa saya ada sama kamu. Itu saya udah langsung tersungkur, saya jatuh di bawah, saya udah. Ya udah, saya ambil keputusan di panggung hari itu juga. Saya ambil keputusan, saya samperin istri saya. Waktu itu masih pacar, saya samperin, saya bilang, we have to get right. Saya harus bener sama Tuhan. Kita harus ambil keputusan hari ini. Saya nggak mau aja. Dan kebetulan dia dapat yang sama. Yes,
Kita harus jaga Di saat kekudusan yang sama. di saat yang sama. Oke. Jadi waktu saya ngomong sama dia bilang, Tuhan juga udah bilang. Saya kaget, ya udah berarti saya percaya bahwa ketika Roh Kudus berbicara, dia nggak cuma ke saya aja, tapi ke dia juga, karena memang ya itu kan butuh 2 orang untuk kesepakatan itu. Nah, sehingga akhirnya sampai dari Februari 2015 sampai akhirnya kita menikah Agustus 2018, kita bisa menjaga kekudusan kita dengan sangat baik, dan kita benar-benar hubungannya juga jadi benar-benar bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Itu sih awal mulanya, dan dari hari itu semenjak itu saya juga jadi nggak suka minum. Bulan Januari saya masih mabok, tapi Februarinya saya berhenti suka sama minuman. Sampai hari ini saya nggak bisa. Dulu tadi saya bilang saya suka whisky, sampai hari ini saya nggak akan pernah bisa, belum pernah dan nggak akan pernah bisa lagi kayaknya, karena saya enak kalau ngomongin itu aja, saya udah rasa enak di sini, nggak enak pas, rasanya kayak mau muntah gitu. Jadi memang ajaib lah Tuhan kita, Tuhan yang sangat ajaib. Iya. Yang luar biasanya dialami juga oleh Adinda. Ya, Adinda untuk informasi kepada God Lovers akan juga kita hadirkan ya, Adinda Salahita yang istrinya dari Bro Berry Likumahua nanti akan bersama kita di episode kedua bincang-bincang kita di hari Sabtu depan ya. Jadi nanti God Lovers akan coba kita hadirkan beliau. Tadi Anda bilang bahwa ketika KKR itu ada, Anda bertemu dengan Tuhan secara langsung dan Anda memutuskan melayani. Nah, bisa cerita ke God Lovers, Anda sekarang itu sama Adinda itu melayani di gereja apa dan di mana? Oke. Kalau bicara melayani sih sebetulnya dari sebelum itu pun saya sudah melayani. Saya sudah biasa. Tadi saya cerita saya udah ngajar sekolah minggu, saya biasa juga pelayanan di gereja-gereja juga biasa, musik juga biasa, hadir memberi kesaksian pujian juga biasa. Tapi motivasi dan pemahamannya salah gitu. Jadi merededikasikan ulang hidup saya itu di hari itu yang membuat saya lebih memahami bahwa ternyata ibadah yang sejati itu bukan hanya pas pelayanan, tapi bahkan kehidupan saya sehari-hari kan. Roma 12 ayat 1 bilang seperti itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang hidup. Dan baru saya paham persembahan yang hidup, ya persembahannya harus hidup, ya saya kan hidup, dan saya menjalani kehidupan saya sebagai sebuah persembahan gitu. Dan sekarang kami berdua melayani di satu buah gereja namanya Sipri. Sipri ini sebetulnya adalah bagian dari Sipri Church Global. Sipri Church Global itu didirikan di Sydney oleh Phil Pringle dan istrinya. Tapi gereja kami ini sebetulnya di Jakarta ini baru mulai bergabung dengan afiliasi tersebut dari tahun 2019 dengan sinodenya. Dan kami aktif melayani, istri saya melayani sebagai singer juga, sebagai WL juga, dan sebagai Next Gen juga, dia pengajar di Next Gen. Sementara saya memang lebih di musik, karena saya menjadi leader untuk di musik, untuk worship leadernya di musik, dan fokus kami sekarang memang di sana, main di sana sebagai sebuah gereja. Tapi di luar itu pun saya juga ada komunitas namanya Son of Hope, dan itu yang lumayan masih berjalan sampai sekarang gitu. Jadi kami berdua, tapi lucunya adalah gini, kami berdua tidak lagi melihat, kami tidak bisa mendikotomi, memisah-misahkan antara pelayanan dengan sekuler, karena buat kita dimanapun kita berada di pelayanan kita gitu. Bahkan ketika saya main di acara-acara yang non rohani pun buat saya itu pelayanan, karena ketika saya melakukan itu, kalau 1:3 bilang apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika saya main di acara sekuler pun saya main buat Tuhan. Saya kerja buat. Jadi ketika orang nggak excellent sama saya, misalnya saya minta ridersnya A, B, C, D, E, F, G, tapi mereka nggak bisa provide, itu tidak akan mempengaruhi apa yang saya berikan ke mereka. Mereka boleh nggak excellent ke saya akan tetap excellent ke mereka, karena itu adalah pelayanan saya. Gitu. Jadi dimanapun saya ditempatkan, itu pelayanan. Gitu. Jadi terlepas dari apakah kami memang melayani. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini sekarang fokus di Sipri Church, gerejanya ada di Wahid Hashim, dan kami benar-benar mendedikasikan banyak waktu kami untuk melayani gereja tersebut. Nah, tadi tertarik soal komunitas Anda tadi, Bro. Visi komunitas itu apa? Jadi Son of Hope itu dimulai di 2015 juga. Kebetulan setelah saya bertobat tadi, memang kami lagi mulai. Awalnya tuh namanya Musicians for Jesus. Jadi kami mengumpulkan musisi-musisi yang punya hati buat Tuhan, tapi kadang-kadang mungkin merasa nggak diterima di gereja, mungkin merasa dihakimi di gereja, mungkin dia tatoan, mungkin dia antingan gitu, tapi dia udah dihakimi duluan, dihakimi dengan cara yang permukaannya. Itu kan nggak bisa dipungkiri sering terjadi. Nah, kami mencoba mengumpulkan gitu bahwa lu nggak apa-apa kok, musisi mungkin lu tatoan, mungkin lu dianggap gimana, tapi yuk kita ngumpul, kita ngomongin Tuhan, kita bicara tentang Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita nyembah sama-sama. Diawali dari situ, ternyata pada pelaksanaannya muncul orang-orang yang bukan hanya musik gitu, jadi ada dancer, ada desainer artis, ada banyak banget orang-orang yang terlibat, dan akhirnya itu menjadi satu buah komunitas
Akhirnya kami sadar bahwa komunitas ini berbicara tentang penyembahan. Penyembahannya bukan dalam artian ibadah ya, penyembahannya tapi hidup yang memberikan hidup itu sebagai penyembahan. Jadi dimanapun mereka ditempatkan, apakah dia desainer grafis, ketika dia mendesain dia menjadikan penyembahannya, atau dancer ketika dia dance itu menjadi penyembahannya, atau pekerja biasa ketika dia bekerja itu menjadi penyembahannya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang kami bangun adalah visinya menghadirkan budaya penyembahan di dalam segala lini kehidupan. Dan kegiatannya apa aja? Biasanya kita ada ibadah bulanan setiap hari Senin, satu minggu, minggu terakhir kita ibadah biasanya. Kami sempat pakai juga dulu di DKRI Diaspora, kita sempat pakai tempatnya juga sekali, gitu, kita ibadah di sana. Jadi memang kita berpindah-pindah ya karena belum punya satu tempat yang tetap. Tapi ya, ibadah bulanan kami lakukan setiap bulan, dan selama pandemi ini tentunya hanya ada di YouTube. Jadi setiap Senin akhir bulan. Dan keanggotaannya di Jakarta aja atau di seluruh Indonesia? Semenjak pandemi jadinya seluruh Indonesia ya. Kalau dulu sih kita hanya di Jakarta aja. Terakhir kita masih ibadah tuh Februari 2020. Itu sekali biasanya 600-an orang yang hadir, dan mereka biasanya konsisten hadir setiap bulan. Tapi karena pandemi akhirnya stop, jadi ya sekarang kita hanya melalui YouTube aja, dan itu pun makin luas karena jadi banyak orang yang menikmati dari luar Jakarta kan. Dan mereka sangat senang, mereka bilang akhirnya kita bisa join ibadah Sanoku. Itu selama ini kita cuma ngeliat dari jauh aja. Dan yang menariknya tidak hanya musisi tadi itu ya, semua seniman yang istilahnya punya skill meskipun bukan musisi tapi boleh bergabung ya. Oke. Betul, sangat boleh. Bahkan video editor juga ada di dalam situ. Jadi memang itu menjadi sebuah hub lah, sebuah perkumpulan orang-orang yang memahami bahwa hidupnya harus menjadi penyembahan. Tadi bicara soal tampil di sekuler ya, dan Anda sudah lahir baru. Nah pasti kan semakin tinggi pohon semakin kuat ya anginnya, gitu ya. Nah iblis pasti nggak senang dia. Bagaimana Anda menghadapi godaan-godaan itu? Yang paling pertama saya selalu mengingatkan diri saya bahwa iblis sudah kalah. Itu dulu nomor satu. Jadi setiap kali saya mau masuk kemanapun, saya harus ingetin diri saya bahwa iblis sudah dikalahkan. Yang kalahin bukan saya, namanya Yesus 2000 tahun lalu waktu dia di kayu salib, dia sudah mengalahkan iblis. Jadi yang iblis bisa lakukan sampai hari ini cuma mengintimidasi dan mencoba menjatuhkan, tapi sebenarnya dia sadar banget dia kalah, dan dia tahu banget akhirnya dia seperti apa. Dia tahu akhir hidupnya dia seperti apa, dia tahu dia sudah kalah gitu. Itu yang selalu saya tanamkan ke diri saya. Nggak bisa dipungkirin waktu start saya nggak langsung berani terjun juga. Saya tentu harus punya pemahaman dulu, dibenerin dulu. Bahkan saya ada pemisahan dulu. Saya nggak ketemu sama teman-teman komunitas di mana dulu saya bergabung gitu, karena saya harus dipisahkan. Saya harus ditarik keluar dulu untuk saya bisa punya pemahaman yang benar, punya dasar yang kuat, punya doktrin yang tepat, punya fondasi yang benar. Sampai ketika saya sudah siap dari hub ini, dari proses ini, baru saya keluar dan saya kembali bekerja dimanapun saya ditempatkan. Gitu. Kalau bicara godaan, saya rasa nggak perlu kemana-mana ya. Di rumah pun kita bisa digoda sebetulnya. Kalau kita mau membiarkan diri kita jatuh dalam godaan dan percobaan tersebut gitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena saya sudah punya fondasi yang kuat, apapun yang terjadi saya bisa lawan itu, saya bisa counter diri saya sendiri. Gitu. Contoh, kalau saya main di klub deh, saya sampai hari ini pun masih main di klub kok. Dan ketika saya main di night club itu, orang biasanya kalau excited dengan permainan musik kita, mereka akan nyamperin, mereka bawa minuman. Dan saya sudah sangat sering menyakiti hati mereka yang bawain minuman buat saya, karena saya pasti sorry banget, saya udah mau minum. Tapi saya bisa kasih ke, nggak tahu, mungkin meja ini mau minum, silahkan saya kasih ke meja orang lain gitu. Tapi saya terima kasih buat gesture-nya. Tapi saya memang udah nggak minum gitu. I don't drink gitu. Jadi buat saya itu itu apa ya, value yang memang harus saya keep gitu. Nggak harus sih secara otomatis terkeep, karena memang itu udah bukan diri saya lagi gitu. Saya juga nggak akan pernah mengizinkan diri saya buat balik ke situ, karena nggak ada gunanya juga gitu. Jadi itu sih memagarinya dari awalnya adalah dengan pemahaman bahwa iblis sudah kalah, dan yang saya lakukan adalah saya menjaga diri saya. Saya cuma bisa jaga hidup saya kan, saya nggak bisa dengan apa-apa kok. Saya cuma bisa jaga hidup saya. Supaya apa yang Tuhan sudah hadiahkan buat saya ini layak saya terima gitu. Walaupun saya nggak akan pernah layak, saya dilayakkan, tapi setidaknya saya berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu. Itu aja sih. Iya, berbahasa ini penting banget didengar oleh orang-orang Kristen yang udah lahir baru dan bekerja di sekuler. Nah, cara tipsnya ini keren banget, artinya iblis itu sehebat apapun dia udah kalah kok gitu ya. Ya ditawarin narkoba,
Ya, itu sama kan, alkohol sama narkoba itu kan dunia kafe-kafe itu di situ ya, di klub-klub itu ada ya. Ya, nggak bisa dipungkiri memang ada. Gitu. Tapi kalau kita punya fondasi dan pemahaman yang tepat seperti saya bilang, dan gini, kita tahu bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Ini juga penting. Kalau saya sangat menyadari bahwa gini, iblis sudah kalah dan saya ditebus dengan harga yang mahal. Karena saya ditebus dengan harga yang mahal, berarti saya orang yang mahal. Karena saya orang yang mahal, saya nggak akan mau melakukan tindakan-tindakan yang murah. Yang murahan, ya. Itu salah satu cara yang buat saya cukup efektif buat mengingatkan diri saya gitu. Tanpa bermaksud mendiskreditkan siapapun ya gitu. Cuman buat saya ini keputusan gitu. Waktu Tuhan, gini, orang bisa beliin minum buat saya, tapi orang itu nggak akan mau mati buat saya kok gitu. Jadi berapapun minum beli nggak akan cukup buat gantiin orang yang udah mati buat gue. Jadi saya nggak akan mau kalahin nilai saya dengan sorry banget, minuman lu nggak akan bisa beli gue gitu, karena buat gue yang udah beli gue namanya Yesus, dia sudah mati gitu. Dan dia mati buat saya mau hidup buat dia karena dia mati buat saya. Jadi dasar-dasar seperti ini sih gitu ya, menyadari bahwa iblis sudah dikalahkan, menyadari bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, dan ini yang paling penting lagi, kita sekarang ini menjadi representasinya surga. Saya merasa ketika saya ada di nightclub itu bukan dunia saya, karena saya ini representasi surga. Saya datang ke situ sebagai duta besarnya kerajaan surga. Kalau kita bayangin acara-acara kenegaraan ya, seorang duta besar nggak akan mungkin melakukan tindakan yang memalukan karena dia mau jaga nama baik negaranya kan. Misalnya dubes Amerika datang ke acara Indonesia, dia pasti akan sopan, dia akan ikuti peraturan, dia akan sangat taat, dia akan menjaga perilakunya dengan baik karena dia harus mewakili negaranya. Amerika dipandang dari dia. Nah, saya merasa saya adalah dubesnya nih. Saya sekarang ya, kita semua sebagai orang Kristen, kita kan dubes kerajaan Allah gitu. Kita duta besarnya kerajaan Allah. Orang harus melihat kerajaan Allah melalui kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita nggak mencerminkan kerajaan Allah, kan jadi kacau ya. Kita merepresentasikan yang salah gitu. Gitu sih. Jadi buat saya 3 hal itu ya. Kalau boleh saya tambahin tadi 3 tips itu. Menyadari bahwa iblis sudah dikalahkan. Menyadari bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal. Menyadari bahwa kita adalah duta-duta besar kerajaan surga. Ya, luar biasa. Ini menarik banget dan paling tidak bisa menginspirasi God lovers dimanapun Anda mendengarkan obrolan kita siang ini. Dan ini terakhir bro, mimpi apa yang belum Anda capai? Saya kalau boleh jujur ya, saya tuh dari dulu, kebetulan memang saya dari dulu juga tipe yang gini, saya suka bermimpi, tapi saya nggak ngoyo gitu, saya nggak obses dengan mimpi saya nggak ambisius dengan mimpi saya. Karena saya yakin dan percaya bahwa manusia boleh merancangkan apa aja, tapi Tuhan yang menentukan gitu. Saya rancang yang terbaik, tapi itu nggak jadi harga dan target yang harus saya capai. Gitu. Karena saya yakin dan percaya apa yang Tuhan sediain buat saya itu jauh lebih keren dari itu semua. Tapi saya tetap punya target, saya tetap punya mimpi. Salah satu mimpi saya kepengen saya punya satu center, satu tempat yang itu menjadi pusat buat anak-anak muda yang punya ketertarikan sama musik untuk duduk berdiskusi sama saya. Dan saya bisa mengimpartasikan wisdom yang saya udah terima. Soalnya saya bisa jadi berkat buat mereka, saya bisa mempersiapkan mereka untuk ada di dunia ini, gitu. Gimana mereka bisa menjadi senjata-senjata kerajaan Allah tadi, gimana mereka bisa jadi duta-duta besar kerajaan Allah, walaupun mereka masih bermusik sekuler. Itu mimpi saya. Tapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang saya harus targetin, harus gitu. Karena kalau kita sudah sampai di level harus, nanti kalau nggak kesampaian kita sedih, kita patah hati, kita nyalain Tuhan mungkin bahkan gitu. Jadi buat saya nggak bukan tipe yang kayak gitu. Saya cuma coba lakuin kehidupan saya hari lepas hari, tapi setiap keputusan yang saya ambil mengarah ke mimpi saya tadi, gitu. Jadi keputusan saya hari ini menentukan arahnya, gitu. Jadi buat saya cuma pengen hari-hari saya semakin serupa sama Kristus. Saya cuma pengen hari-hari saya memuliakan nama Tuhan dalam setiap apapun yang saya kerjakan. Saya cuma pengen setiap hari saya seolah-olah ini hari terakhir saya hidup, supaya saya nggak punya penyesalan gitu. Saya harus bisa beritakan tentang Kristus dimanapun saya hidup. Wow. Merinding. Luar biasa Bro Berry. Dan karena mengingat waktu juga kita harus akhiri talk show ini hari ini, dan sampai ketemu di minggu depan lagi bro ya. Dengan Dinda. Dan terima kasih ya bro hari ini. Terima kasih. God lovers, kita akan berpisah untuk bincang-bincang kita hari ini, dan jangan khawatir, kita akan kembali hadir dengan narasumber kita, Mbak Lili Kumahua. Beliau tidak akan sendiri, kita minta ngajak orang spesial dalam hidupnya, istrinya. Dan kita akhiri acara ini, dan semoga menjadi berkat bagi God lover semua. Dan jangan lupa Anda bisa memberikan komentar, saran bagi kami, serta
Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Salam. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku. Takkan pernah kau biarkan aman, selalu ku di dalammu. Walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan kaulah harapanku.